Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita pagi yang indah ini, kita akan satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini kami boleh datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah jaga, pelihara, lindungi kami sepanjang malam yang berjalan dengan tidak kurang suatu apa. Engkau berikan kami petiduran yang nyenyak, terlebih pagi yang indah ini Tuhan. Engkau boleh kembali bangunkan kami dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan siaran Tuhan, terlebih memberikan renungan pagi yang indah ini. Mari Roh Kudus tolong kami, biar kami boleh menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi yang indah ini kita akan melihat nats bacaan renungan kita pagi yang indah ini terdapat di dalam kitab Ayub pasalnya yang ketiga, ya. Kita akan melihat kitab Ayub pasal yang ketiga. Demikian bunyi kitab Ayub pasal yang ke-1 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, saudaraku, di sini kita melihat orang itu atau orang yang terkaya ini yang adalah bernama Ayub, ya. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, memiliki 3.000 ekor unta, ya, memiliki 500 pasang lembu, ya, memiliki 500 pasang lembu, 500 keledai betina, kemudian jumlah budak yang sangat besar, ya. Ayub adalah orang yang terkaya di daerah timur, ya, di sebelah timur. Nah, saudaraku yang kekasih, kita lihat seorang Ayub adalah seorang yang berhasil di dalam hidupnya, ya. Dia orang yang sangat kaya, ya, di sebelah timur. Saudara bayangkan, ya, jumlah ternak yang dimiliki itu begitu luar biasa banyaknya, ya. Nah, sekarang kita melihat, ya, apa yang menjadi kunci keberhasilan Ayub, ya, sehingga ia memiliki ternak yang begitu banyaknya, ya. Bukan cuma ternak yang sangat banyak, tetapi budak-budak juga, ya, karyawan yang bekerja kepadanya cukup banyak, ya. Sehingga dia katakan orang yang terkaya di sebelah timur. Ini pasti ada, saudara, ya. Pasti ada kuncinya, ya. Apa penyebab ia menjadi orang yang sangat kaya di sebelah timur? Perhatikan, ya, keberhasilan yang dicapai oleh Ayub, ya. Kita baca Ayub pasal pertama, ayat yang pertama. Ayub, ada di seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, saudara yang kekasih, ternyata yang menjadi kunci keberhasilan daripada Nuh, ya, di ayat yang pertama inilah yang menjadi kuncinya, saudaraku, ya. Di ayat yang pertama inilah yang menjadi kuncinya, sehingga Ayub menjadi orang yang successful, ya, mengalami kesuksesan yang luar biasa dalam usahanya sebagai seorang peternak, ya. Ayub hidup di daerah di tanah Uz, ya. Di sana daerah padang gurunnya cukup luas, ya, sehingga dia profesinya, usahanya adalah ternak, ya, beternak, yaitu beternak
kambing domba, beternak unta, beternak lembu, beternak juga keledai, ya. Di situ dikatakan dia orang yang sangat kaya. Ternyata yang menjadi kunci keberhasilan Nuh adalah dia memiliki 4 kunci, saudara. Dan 4 kunci ini, 4 hal ini adalah Tuhan yang memberikan, ya. Jadi judul renungan kita hari ini adalah label yang diberikan oleh Tuhan. Apakah itu? Ya, label ini menunjukkan bahwa, ya, kunci keberhasilan Ayub terdapat di sini. Pertama dikatakan ia adalah seorang yang saleh. Ya. Apa makna, apa arti daripada saleh? Ya. Dalam KBBI ya dijelaskan bahwa seorang yang saleh atau kata saleh itu adalah taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan agamanya. Ya. Taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan agamanya. Nah, saudaraku, jika kita ingin, ya, menjadi orang yang berhasil dalam berbagai profesi kita yang berbeda, pertama yang perlu diperhatikan adalah taat dan saleh, taat dan sungguh-sungguh, ya, menjalankan agamanya, ya. Di Ibrani pasal 10 ayat 25 kita lihat, ya. Ibrani 10 ayat 25 ini yang menjadi kunci utama sehingga sehingga Ayub menjadi sukses dalam pekerjaannya atau usahanya. Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku, jika kita ingin berhasil, ya, dalam usaha kita dan sebagainya, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Berarti orang ini membangun hubungan dengan orang. Jika kita beribadah, itu sama dengan kita membangun hubungan atau persekutuan yang erat, bergaul yang erat dengan Tuhan, ya. Nah, mari kita lihat di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25, ya. Betapa sangat pentingnya kita harus beribadah kepada Tuhan. Ya, sebab ini merupakan kunci utama, ya. Kalau kemarin kita sudah mendengar renungan tentang bagaimana Nuh bisa berhasil dalam usahanya sebagai seorang pengusaha anggur. Kejadian 8 ayat 20 menceritakan begitu air bah surut, ya, yang Nuh lakukan, menginjakkan kaki di bumi, yang pertama-tama dia bangun adalah mezbah bagi Tuhan. Setelah itu dia membakar korban-korban yang berkenan kepada Tuhan sehingga membuat aroma itu mengharumkan hadirat Tuhan. Begitu juga dengan Ayub. Ayub itu adalah seorang yang saleh, taat dan sungguh-sungguh melakukan aktivitas agamanya, ya. Saya tidak akan menjelaskan apa arti agamanya, sebab agama itu adalah ciptaan manusia, ya. Nuh di sini bergaul erat dengan Tuhan, ya. Di sini dikatakan Keluaran 23 ayat 25 berkata, ya, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Keluar 23 ayat 25 bagian A dikatakan, tetapi kamu harus, garis bawahi kata harus. Jadi ibadah itu, orang percaya dan ibadah itu tidak boleh dipisahkan. Sebab ibadah itu di mana orang percaya bergaul erat dengan Tuhan, membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan, ya. Ibadah itu satu keharusan, bukan suatu pilihan, ya. Keluar 23 25 bagian A, anak kalimat pertama dikatakan apa? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu jika kita punya Tuhan, ya. Nah, saudaraku, ternyata ibadah itu sangat penting karena kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui ibadah. Kemudian dikatakan apa? Maka Ia akan, ya, memberikan roti makananmu dan air minumanmu. Roti makananmu dan air minuman ini menuju kepada apa?
apapun profesi kita pasti diberkati Tuhan. Sebab kita membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya. Nah ini penting, harus kita perhatikan ya. Kemudian dikatakan, maka dan aku akan menjauhkan ya sakit penyakit dari tengah-tengah kamu ya. Orang percaya sehebat apapun, seindah apapun dia membangun persekutuan dengan Tuhan, bukan tidak akan atau kebal terhadap penyakit, bukan saudara. Tuhan tidak meniadakan sakit penyakit. Tuhan katakan di sini ya, dia katakan, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan menjauhkan, kita jarang ketimpa sakit penyakit. Kalau kita kena sakit penyakit, apalagi masa pandemi COVID belum selesai, muncul lagi varian baru bagaikan produk ya, bagian produk makanan atau minuman. Tetapi orang percaya yang mengandalkan Tuhan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan menjauhkan sakit penyakit. Kita dilindungi oleh Tuhan ya. Betapa luar biasa orang percaya itu ya, dia saleh, dia senang berhubungan, bergaul dengan Tuhan. Sebagai ayat referensi yang terakhir ya tentang kesalehan ini, kita lihat 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 ini ayat-ayat hafalan saudaraku ya. Ini ayat di luar kepala, tapi mari ya saya menyegarkan kembali ya. Kita menyegarkan kembali pikiran kita. Ya, 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Di sini dikatakan ya, ini firman Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Efesus, di mana Timotius menjadi hamba Tuhan muda yang melayani mereka. Dalam ayat yang ke-8 1 Timotius 4, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini atau hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Saudaraku yang kekasih ya, ternyata ibadah terhadap Tuhan itu mengandung janji untuk hidup yang sekarang. Roti makananmu dan air minumanmu diberkati. Apapun profesi kita pasti diberkati Tuhan ya. Anak-anak Tuhan yang ada di kota Efesus, di mana Timotius Tuhan percayakan melalui Paulus menjadi hamba Tuhan yang muda di sana. Di sana ternyata salah satu ciri khas orang-orang Efesus suka berolahraga. Apa tujuan berolahraga? Supaya menjaga stamina tubuh tetap baik ya, tetap segar, jauh dari sakit penyakit. Tetapi kalau 23-25 berkata, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu ya. Jadi saudaraku, ternyata kesehatan itu penting ya, tetapi yang lebih penting daripada ibadah untuk menjaga kesehatan, kebugaran, stamina tubuh tetap fit, datanglah beribadah kepada Tuhan ya. Bukan cuma itu, ibadah itu mengandung janji untuk hidup yang sekarang. Apapun profesi kita pasti diberkati, dan untuk hidup yang akan datang kita bukan hanya terima keselamatan dari Tuhan, pas ada apa itu, di masa yang akan datang kita akan terima upah dari Tuhan. Haleluya. Upah ini penting saudara ya. Upah ini akan menentukan posisi kita nanti di dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Ini kelebihan Ayub dibanding orang lain. Keberhasilan dia, salah satu dia adalah apa? Orang yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya. Ini saleh, kesalehan yang dimiliki Ayub. Yang kedua dikatakan ia adalah seorang yang jujur ya. Jujur artinya apa? Kita lihat Amsal 16 ayat yang ke-13. Ternyata Ayub bukan hanya orang yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan agamanya, dia juga seorang yang jujur. Apa definisi jujur menurut kebenaran firman Allah ya? Kita lihat Amsal 16 ayat yang ke-13 dikatakan, bibir yang benar dikenan raja. Lihat, apa yang ada dalam hati keluar dari mulut. Bibir yang benar berarti apa ya? Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya ya. Bibir yang benar dikenan raja ya. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Orang yang benar selalu berkata jujur ya. Jujur artinya
selalu berkata benar. Itu sebabnya kalau bibir kita benar, kita dikenal raja di atas segala raja, Yesus Kristus, raja kita. Haleluya, ya. Jujur itu adalah orang selalu berkata benar. Dia bukan hanya berkenan, tapi dia, ya, di sini dikatakan dia bukan hanya dikasihi, tetapi dia itu berkenan di hadapan raja di atas segala raja. Amin, saudaraku. Kita lanjut lagi, ya. Kita lanjut. Selain dia jujur, ia adalah orang yang takut akan Allah. Nah, mari kita lihat apa definisi takut akan Allah. Ada beberapa definisi. Salah satu di antaranya, ya, yang tertulis dalam Maleakhi 1 ayat yang ke-6. Ya, ini definisi jujur dia, definisi takut akan Allah, ya, yang diberikan oleh Maleakhi 1 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang anak menghormati bapaknya, seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Ya, saudaraku, Nabi Maleakhi mengingatkan umat Allah di zaman perjanjian lama. Orang-orang percaya pada waktu itu sudah tidak menghormati Allah, ya. Tidak lagi menghormati Allah dengan perbuatan-perbuatan korban-korban yang mereka persembahkan kepada Allah. Tapi saya tidak akan membahas tentang apa yang menjadi mereka tidak menghormati Allah. Tapi definisi takut akan Allah berarti menghormati Allah, ya. Nah, berapa banyak orang sekarang ibadah itu, ya, sementara ibadah sambil ngobrol dengan teman yang di sampingnya, ya. Sementara ibadah dia buka-buka HP, melihat ini dan itu. Itu tidak menghormati hadirat Tuhan. Tuhan tidak nampak secara kasat mata sebab dia itu roh adanya. Tetapi Tuhan, dia adalah Allah kita, Allah yang omnipresence. Tuhan itu maha hadir dimanapun. Sekalipun pendeta teman di samping kita mungkin tidak melihat, kita membuka HP melihat apa. Tapi Tuhan yang maha hadir itu tahu apa yang kita buka dengan HP yang ada di tangan kita. Jadi mari kalau kita ke tempat ibadah, hormati hadirat Tuhan. Manusia tidak melihat apa yang saudara lakukan, tetapi Tuhan melihat, saudaraku. Amin, saudaraku. Nah, kemudian kita lihat itu takut akan Allah. Yang kedua, di sini dikatakan, yang keempat, ia menjauhi kejahatan. Nah, 4 label ini bukan Ayub yang mendeklar, tetapi Tuhan yang memberikan kepada Ayub. Ya, maaf, ya betul, kepada Ayub, ya. Jadi 4 label ini Tuhan yang memberikan kepada Ayub, bukan Ayub yang mendeklar dirinya memiliki 4 hal ini sehingga Tuhan memberkati dia. Tidak, saudaraku, ya. Nah, sekarang kita lihat kembali, ya. Apa definisi ia menjauhi kejahatan? Menjauhi kejahatan artinya dia tidak mengenal kompromi dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat Amsal 1 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 kita akan lihat. Amsal 1 ayat yang ke-7, ya. Ini definisi yang diberikan oleh Alkitab. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, ya. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan, ya. Nah, kita lihat di Amsal 8 ayat 13, ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berpengetahuan, ya. Orang yang berhikmat. Amsal 8 ayat yang ke-13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Takut akan Tuhan kita adalah orang yang berhikmat, kata firman Tuhan. Orang yang berpengetahuan. Dan orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Ya, di sini dikatakan, takut akan Tuhan membenci kejahatan. Tidak kenal kompromi apapun yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak disukai oleh Ayub. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Jika kita, ya, ingin disebut kita adalah orang yang saleh, ya, orang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, ikutilah teladan Nuh, ya. Ayub, sorry, kemarin renungan kita berorientasi kepada Nuh, saya masih bibir saya suka kepleset, saudara. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, successful dalam apapun yang kita lakukan, profesi kita, teladanilah Ayub, ya.
Ada orang tidak suka meneladani Ayub, itu hak orang itu sendiri. Tapi Alkitab menjelaskan Ayub menjadi orang yang saleh, ya, orang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, sehingga ia berhasil dalam hidupnya. Ya, mari teladanilah Ayub, saudaraku yang kekasih. Ya, itu sebabnya kita harus memperhatikan hal ini. Ya, kemudian di dalam ayat yang keempat, ya kita akan baca ayat yang keempat sekarang. Ya, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudaranya perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Saudaraku, Ayub adalah orang yang rohaninya jempolan, tetapi sangat disayangkan. Ya, ke-10 anak-anaknya itu tidak memiliki kerohanian, tidak memiliki sifat-sifat rohani seperti yang dimiliki ayah mereka. Kerjaannya mereka, karena Ayub orang yang terkaya di sebelah timur, keinginan kehidupan mereka, ya mungkin tidak setiap hari, ya, sebab di sini anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta, ya, entah itu setiap hari atau setiap minggu, tidak dijelaskan, tapi biasa mengadakan pesta. Ketujuh anak laki-laki itu bergiliran, ya, suka mengadakan pesta, dan 3 saudara mereka yang perempuan suka diundang. Ini menunjukkan bahwa kerohanian keluarga ini tidak baik, ya, khususnya anak-anaknya. Dengan kata lain, Ayub gagal, ya, Ayub gagal mendidik anak-anaknya, ya. Seharusnya Ayub mendidik anak-anaknya, tapi bagaimana Ayub mau mendidik anak-anaknya dengan takut akan Tuhan, ya? Sebab pada masa itu firman yang tertulis belum ada di muka bumi ini. Ingat, Ayub hidup sezaman dengan moyang Israel, ya. Dia hidup sezaman dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Waktu itu belum ada hukum Taurat. Jadi dengan alasan apa Ayub mau mendidik anaknya takut akan Tuhan? Ya, iman seseorang itu bukan berarti dimiliki oleh semua orang, ya. Sama dengan istilah-istilah keselamatan itu tidak nebeng, ya, tidak ikut-ikutan. Iman seseorang demikian. Nah, Ayub tidak bisa mendidik anak-anaknya karena tidak ada dasar untuk dia mendidik. Sebab pada waktu itu belum ada hukum Taurat, dan Ayub bukan orang Israel, ya. Ayub ini orang di luar Israel, tetapi dia cuma percaya tentang adanya Tuhan dari kata orang. Tidak ada hukum tertulis, tetapi Ayub mampu memiliki 4 sifat dalam hidupnya. Ya, dia takut akan Allah, dia adalah orang yang saleh, dia orang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, dia percaya kepada Tuhan cuma dari kata orang, tidak berdasarkan hukum Taurat. Hukum Taurat belum ada. Saudaraku, kegagalan menurut saya secara manusia, secara kasat mata, Ayub gagal mendidik anak-anaknya. Tapi sebenarnya kegagalan ini Tuhan tidak perhitungkan kegagalan, ya. Tapi memang ada sebab dan akibat. Kita nanti akan melihat hukum tabur tuai. Ayub gagal, tapi sebenarnya dia tetap baik. Ayat yang kelima dikatakan, ya, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka, ya, keesokan pagi harinya. Setiap kali mereka selesai mengadakan pesta, ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada ketakutan yang ada di hati Ayub. Makanya setiap habis mereka mengadakan pesta, dia panggil mereka pada keesokan paginya, ya. Dia mungkin tumpangi tangan, dia doakan mereka, ya. Dan ini tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang baik di hadapan Tuhan, yang ingin memiliki 4 titel atau 4 label yang diberikan Allah. Hendaklah mereka tetap mendoakan anak-anak mereka. Kalau memang sudah terbiasa, tumpangi tangan mereka, ya, di atas kepala mereka, tumpangi tangan, doakan mereka supaya mereka tidak terlalu terbawa kehidupan duniawi ini. Ini berbahaya, saudaraku. Amin, saudaraku. Nah, puji Tuhan, ya. Bagian pertama ini kita akhiri di sini. Besok kita akan teruskan. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri, kita dengarkan dulu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudaraku yang kekasih, kita lihat betapa indahnya renungan pagi yang indah ini. Menunjukkan satu figur yang baru, ya, yaitu pribadi Ayub. Dia adalah seorang yang mengenal Tuhan hanya dari kata orang. Dia tidak pernah mengenal Tuhan secara pribadi. Tetapi kita lihat dia memiliki kehidupan rohani yang baik. Pada waktu itu dia bukan orang Israel, ya. Tapi ingat firman Tuhan, ya dan amin. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini kami sudah diberkati oleh renungan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kami yang sudah mengenal Engkau. Biar akhirnya Roh Kudus menolong kami. Biar kami boleh menjadi seperti Ayub, ya, memiliki kehidupan yang saleh, ya, memiliki sifat yang jujur, selalu berkata benar. Kami memiliki rasa hormat dan takut kepada Tuhan, sehingga Tuhan kami rindu sebagaimana Ayub diberkati Tuhan, demikian juga dengan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat, boleh menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga hanya nama-Mu yang dipermuliakan lewat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa kami. Kami sudah alaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat menjalankan tugas di hari ini. Haleluya. Sampai ketemu besok pagi hari. Shalom.